Jejak kandidat Pilkada Madinah 2020. Menjadi calon wakil bupati perempuan pertama di Mandailing Natal, menjadi saksi awal mula politik Atika Asmi Utami Nasution. Menjadi lulusan sarjana luar negeri, Atika kembali ke daerah untuk membangun Mandailing Natal yang lebih baik. Atika yang saat ini menjadi calon wakil bupati yang diusung Partai PKB, PKS, dan Hanura untuk mendampingi Muhammad Jakfar Suhairi. Atika merupakan putri Hoiruddin Nasution dan Hamidah Lubis yang merupakan tokoh masyarakat di wilayah Mandailing Julu. Dalam panggung politik di Kabupaten Mandailing Natal, nama Atika Asmi masih baru dikenal masyarakat. Tapi setelah memutuskan maju di Pilkada Madinah, popularitas Atika Asmi Utami Nasution langsung naik. Perempuan muda kelahiran tahun 1993 ini sejak SD sampai SMA menempuh pendidikan di Mandailing Natal. Ia melanjutkan bangku perkuliahannya di Sydney, Australia. Selain itu, ia juga fasih berbicara dan menulis bahasa Inggris. Menjadi perempuan di dalam lingkup politik akan menjadi tantangan bagi Atika. Saat ini saya berada di kediaman Ibu Atika Asmi Utami, dan sahabat Start News, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Ibu Atika. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oh ya sahabat Start News, disclaimer dulu, kita nggak pakai masker karena kita sedang berada di rumah Ibu Atika, dan di sini kita hanya ada 4 orang, saya, Ibu Atika, dan 2 kameramen ya. Dan Ibu Atika kabarnya baik ya, semoga terjauh karena sekarang COVID lagi banyak ya. Ini nih Bu Atika, aku mau nanya nih, pendidikan di luar negeri, ya kan, sekolah di luar negeri dan sempat bekerja di luar negeri. Apa sih alasan Ibu untuk kembali ke Mandailing Natal, dan apa sih yang membuat Ibu untuk bisa kembali ke Mandailing Natal? Kalau alasan sebenarnya kenapa kembali ke Mandailing Natal adalah dari 9 bersaudara, tidak ada yang menemani orang tua di Kota Nopan. Jadi saya putus kontrak kerja dengan perusahaan di Australia, selesai S2, saya kembali ke sini. Kalau rezeki itu takkan kemana. Iya, jadi betul. saya tinggalkan karir di Australia, saya kembali ke sini mengabdi kepada kedua orang tua. Hanya orang tua saja kah alasan pertama atau? Alasan mendasar itu orang tua. Jadi sembari menemani orang tua di sini, karena begini, kami dari 9 bersaudara tidak pernah ditinggalkan semasa kecil. Kenapa di masa tua orang tua tidak ada yang menemani? Jadi saya putuskan kembali ke sini, melanjutkan karir di sini. Karena saya rasa dimanapun kalau memang rezeki, ya sudah rezeki. Pasti Ya. ada jalannya, Ada jalannya. apalagi mengabdi terhadap orang tua ya, sahabat Start News. Dan Ibu, bolehkah kita lihat-lihat ke sana? Silakan dulu. Kita duduk di sini ya. Tadi sudah dikasih tahu ya, kembali ke Mandailing untuk menemani orang tua. Selama di luar negeri ada berapa tahun sih Bu? Saya di sana 4,5 tahun, persisnya 4 bulan les bahasa Inggris karena kemarin diminta IELTS 6,5. Saya selesai S1 6 semester 3 tahun dan alhamdulillah kejar tayang 2 semester S2. Jadi selesai 4 tahun S1 S2. Wah, 4 tahun S1 S2. Apakah kamu pengen juga sahabat Start News? Kalau aku sih pengen banget ya, S1 S2 sebentar untuk sekolahnya. Dan Jadi saya selesai S2 di umur 23 tahun. S2 di umur 23 tahun, sahabat Start News. Menarik ya, sahabat Start News. Dan di sekarang umur Jalan masuk 27. jalan 27 tahun. Sebagai perempuan pertama, bagaimana rasanya menjadi perempuan pertama dan menjadi calon bupati? Gimana rasanya, Bu? Kalau rasanya alhamdulillah
positif dan ini merupakan suatu tanggung jawab moral kepada diri saya, kepada orang tua, kepada masyarakat yang menumpu harapan kepada saya dan tentunya kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Ta'ala. Jadi perasaannya campur aduk, tapi ini suatu motivasi bagi saya untuk melangkah maju ke depan. Jadi bukan cuma perempuan itu nggak bisa untuk maju ya, sahabat Starnews, perempuan juga bisa. Dan menjadi perempuan di dalam lingkup politik nih, apa aja sih tantangan yang udah Ibu hadapin dan bagaimana meyakinkan banyak orang untuk perempuan juga bisa nih untuk menjadi pemimpin, perempuan juga bisa menjadi hebat. Sebetulnya begini, inilah mindset masyarakat kita yang harus kita geser, bahwa kita di negara hukum memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Kalau kita lihat tantangan yang saya hadapi adalah saya termarginalkan oleh gender, saya termarginalkan oleh usia, saya termarginalkan oleh yang dikatakan belum memiliki pengalaman di politik. Namun itu saya jadikan sebagai motivasi, sebagai peluru bagi saya untuk melangkah jauh lebih ke depan, menjawab segala yang dimarginalkan kepada saya lewat program-program yang sudah mulai saya beberkan di akun pribadi saya. Program-program kerja Suhairi Atika nanti ke depan, baik saya sebagai pribadi sebagai calon wakil bupati, itu terjawab insya Allah marginalisasi yang kepada saya melalui apa yang ingin kami capai 5 tahun ke depan. Padahal perempuan juga kita lihat ya banyak track record perempuan yang hebat. Contohnya baru aja menang nih sahabat Starnews wakil presiden Amerika ya. Dan apa sih alasan Ibu mau terjun ke politik? Alasannya sewaktu saya di Australia saya sudah melihat seberapa tertinggal Indonesia. Jangankan bandingannya negara maju Singapura atau Australia, untuk negara tetangga yang saya rasa masih dalam satu kelas, yaitu negara berkembang, kita masih jauh ketinggalan. Terlebih lagi ketinggalan itu Mandailing Natal. Jadi saya lihat ketertinggalan ini harus dikejar. Dikejar bagaimana caranya? Beberapa revolusi di birokrasi dan peraturan daerah. Tentu revolusi ini tidak asing bagi kita, generasi muda. Jadi ada perlu di sini balance antara keseimbangan antara arif dan bijaksananya orang tua dengan kita masyarakat, kita generasi muda yang semangatnya membara. Karena muda bukan berarti lemah ya sahabat Starnews. Muda juga harus bekerja keras, membara, apapun yang kamu inginkan kamu harus dapatkan, ya kan? Betul kan Bu? Betul. Dan di sini kalau teman-teman sering ikutin berita internasional, Prime Minister Finlandia itu 34 tahun. Dia seorang perdana menteri berumur 34 tahun dan perempuan. Kenapa di sana bisa? Kita tidak. Kita beralih sedikit ke New Zealand. Umur 40-an, dia salah satu perdana menteri terbaik di dunia. Kenapa harus menjadi perempuan lalu dikucilkan ya? Benar, kita memiliki peran penting bagaimana kita seperti di rumah, bagaimana seorang ibu mengarahkan keluarga kemana arahnya. Pertanyaan terakhir nih Bu, tapi boleh dong kita diajak sahabat Tarepan ngeliat apa sih Bu visi misi dari Suka nih biar sahabat Star FM juga pada tahu nih. Jadi visi misi kita itu berfokus kepada fondasi atau pilar-pilar kehidupan kita, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan yang bersinggungan langsung dengan agama. Juga di birokrasi, mengenai birokrasi yang transparan dan ramping, lingkungan yang asri. Kita ingin menjadikan Mandailing Natal sehat insannya, asri alamnya. Juga sinergitas dengan Pemprov dan pemerintah pusat. Jadi kita ketemu di titik yang sama, saya dan Pak Suhairi ketemu di titik yang sama yang namanya akselerasi pembangunan menuju Mandailing Natal yang mandiri, kompetitif, berkeadilan dan bermartabat. Akselerasi pembangunan ini, percepatan pembangunan ini bukan hanya untuk fisik, infrastruktur fisik, tetapi sumber daya manusianya juga. Jadi kita ingin berpindah dari ketergantungan menjadi mandiri. Kita ingin berpindah dari tidak memiliki daya saing menjadi kompetitif. Kita ingin berpindah dari yang hanya merangkul golongan tertentu menjadi merangkul semua unsur dan kalangan sehingga berkeadilan. Dan kita ingin ketika ketiga ini disatukan, itu kita menjadi Madinah yang bermartabat. Tercapailah cita-cita yang
prakarsai lahirnya Kabupaten Mandailing Natal, Madinah yang madani. Untuk lapangan pekerjaan bagaimana, Bu? Lapangan pekerjaan itulah saya rasa merepresentasikan kehadiran saya di pemerintahan eksekutif. Kenapa? Karena kita menyoroti tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Kenapa banyak yang selesai S1 kembali lagi ke sini, ujung-ujungnya menganggur. Jadi Suhairi Atika fokus di sini ingin membangun lapangan usaha. Kenapa bukan lapangan kerja? Kita fokus pada lapangan usaha yang akan menyerap lapangan kerja, yang akan menyediakan lapangan kerja. Jadi bagaimana caranya? Kita ingin menumbuhkan UMKM. Kita ingin membangun industri-industri. Yang paling urgent adalah pabrik karet. Kita juga ingin mendirikan pabrik saus yang akan mensejahterakan petani-petani cabai, tomat, pepaya dan sebagainya. Kami juga ingin menjadikan beberapa lokasi di Mandailing Natal sentra ikan mas. Jadi apa yang saya lihat dari kacamata saya menumbuhkan ekonomi di Mandailing Natal itu insya Allah tercapai. Karena apa? Potensi Mandailing Natal itu sangat banyak, melimpah ruah. Jadi inilah yang akan kami maksimalkan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Karena apa yang saya pelajari, apa yang saya resapi, bisa dikatakan Bupati dan Wakil Bupati itu berhasil hanya 2 barometernya. Yang pertama, kesejahteraan masyarakat yang dipimpin meningkat. Yang kedua, pelayanan publik yang bermutu. Tadi menyebutkan UMKM, karena kita juga tahu ya Bu, banyak sekali mahasiswa yang jurusannya mungkin tentang perkebunan atau pertanian, tapi terhambat gara-gara di Mandailing mungkin susah mencari kerja. Mungkin mereka juga mikir kali ya, aduh kalau mau jurusan ini harus punya kebun sendiri, mungkin begitu ya. Apakah ada pesan terakhir untuk masyarakat Mandailing Natal, Bu? Tetap jaga kesehatan, ikuti prokes, salam pilkada damai, no negative campaign, no black campaign. Bersatu kita kuat, bersatu kita hebat menuju jayanya Mandailing Natal. Terima kasih. Itu dia sahabat Start News. Terima kasih Ibu terima kasih, sudah terima kasih. mau meluangkan waktu berbincang-bincang bersama kami. Dan sahabat Start News, kini Atika Asmi sudah siap menjalani karir politiknya sebagai jalan yang telah dipilihnya. Pilkada adalah demokrasi untuk kita semua, dan tetaplah menjalani protokol kesehatan walaupun pilkada kali ini berbeda ya sahabat Start News dengan pilkada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Ibu Atika. Jejak kandidat Pilkada Madinah 2020.